jadi teman-teman, Bapak Ibu semua perlu diketahui bahwa upaya hukum yang masih bisa dilakukan oleh Pak Teddy Minahasa itu masih ada beberapa ya, yaitu masih ada kasasi, peninjauan kembali. Nah, upaya-upaya hukum ini ya masih sangat berpotensi atau peluang ya, Pak Teddy Minahasa untuk memperoleh bebas atau lepas dari jerat hukum ya. Halo teman-teman, apa kabar semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, masih bersama dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan hukum ya. Kita sharing tentang informasi tentang seputar dunia hukum. Nah, topik kali ini saya mau bahas tentang banding mantan Kapolda Sumatera Barat yang ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI ya. Nah, jadi beberapa waktu lalu permintaan banding mantan Kapolda Sumatera Barat, yaitu Pak Irjen Polisi Bintang 2 ya, Teddy Minahasa, ini ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Dirinya atau melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan banding. Nah, oleh kemudian Pengadilan Tinggi menolak permintaan banding tersebut. Nah, tentu punya dasar, punya pertimbangan dan alasan-alasan ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu Pengadilan Jakarta Barat pernah memeriksa perkara kasus yang menjerat Pak Teddy Minahasa, teman-teman ya. Nah, lalu kemudian diputus, yaitu pidana seumur hidup karena terbukti telah melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dijuntuh dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, teman-teman ya. Nah, ini kenapa kemudian dia dijerat dengan pasal tersebut? Karena ini menyangkut dengan masalah narkoba, peredaran gelap narkotika ya. Ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini ya. Karena saat itu barang bukti atau barang yang sudah disita, nah ini lalu kemudian dipermainkan lagi dan diketahui kemudian diproses, dibawa sampai ke ranah hukum ya, diperiksa, diadili di Pengadilan Jakarta Barat dan terbukti bersalah ya, pidana seumur hidup ya, divonis ya, dimana vonis ini lebih ringan daripada tuntutan penuntut umum. Nah, dulu kalau nggak salah penuntut umum yaitu jaksa justru malah menuntut pidana mati terhadap Pak Teddy Minahasa ini, tetapi oleh kemudian perjuangan daripada penasehat hukum, kuasa hukum ya, salah satunya itu Pak Hotman Paris Hutapea melakukan pembelaan terhadap Pak Teddy Minahasa dalam perkara ini. Nah, akhirnya ya tuntutan penuntut umum yaitu hukuman mati ya tidak dikabulkan oleh majelis hakim, namun hanya pidana seumur hidup. Nah, pidana seumur hidup juga ini kan ngeri ya. Orang sampai mati di dalam ruang tahanan nantinya, di rutan ya, tahanan. Lembaga pemasyarakatan maksudnya. Nah, setelah adanya putusan banding dari Pengadilan Tinggi DKI ini, nah apakah Pak Teddy Minahasa ini mau terima hasil keputusan tersebut atau masih mau melakukan upaya hukum ya, seperti upaya kasasi. Nah, karena kalau dia menerima putusan tersebut berarti dia harus dieksekusi oleh penuntut umum atau jaksa dalam hal ini untuk
masukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, namun apabila ingin melakukan upaya hukum kembali, yaitu kasasi, ya tentu masih ada waktu. Nah, dan kemudian potensi untuk bebas ataupun lepas dari jerat hukum ini masih ada ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua perlu diketahui bahwa upaya hukum yang masih bisa dilakukan oleh Pak Teddy Minahasa itu masih ada beberapa ya, yaitu masih ada kasasi, peninjauan kembali. Nah, upaya-upaya hukum ini ya masih sangat berpotensi atau peluang ya Pak Teddy Minahasa untuk memperoleh bebas atau lepas dari jerat hukum ya, kalau dia dan penasehat hukumnya itu bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Nah, ini masih ada upaya hukum kasasi teman-teman. Nah, masih diberi waktu 14 hari ya setelah banding itu ditolak dan diberitahukan kepada kepaniteraan. Nah, masih ada waktu 14 hari untuk mengajukan upaya kasasi. Kemana upaya kasasi itu? Yaitu ke Mahkamah Agung. Nah, jadi upaya kasasi ini adalah upaya yang dilakukan oleh terdakwa ya, ataupun kuasa hukumnya, melalui kuasa hukumnya ya, karena ya tidak menerima hasil putusan yang telah diputuskan atau divonis oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yaitu upaya banding kemarin ya. Nah, jadi masih berpeluang untuk bebas Pak Teddy Minahasa ataupun lepas dari jerat hukum teman-teman ya. Tentu kalau orang melakukan upaya hukum tentu ingin terbaik bagi dirinya, seperti misalkan lakukan upaya kasasi, dia ingin terbaik untuk dirinya. Terbaik untuk apa ya? Misalkan ya pengen lepas, pengen bebas dari jerat hukum karena dia meyakini bahwa dirinya tidak bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang dituduhkan, didakwakan. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Demikian, assalamualaikum.